Apakah kamar Anda pernah terlihat seperti ini? Atau seperti ini? Mungkin beberapa dari Anda merasa tidak nyaman saat melihat gambar ini ya, sangat berantakan. Tapi mungkin pernahkah kalian bayangkan bahwa bagi sebagian orang, pemandangan seperti ini tuh bukan cuma gambar doang, tapi bisa juga itu adalah realitas sehari-hari mereka. Bahkan ini mereka bukan anggap suatu hal yang buruk, ini bukan keteledoran, tapi ya udah, ini rutinitas mereka. Sehingga hari ini saya ingin membahas mengapa kondisi yang sering kali beberapa dari kita anggap sepele memiliki dampak yang jauh lebih besar pada kesehatan dan kesejahteraan kita daripada yang mungkin kita sadari. Nama saya Rafael Girvan, mahasiswa TTKI kelas C 2025. Mari kita mulai speech ini dengan sebuah fakta yang dikeluarkan oleh World Health Organization yang mungkin menurut Anda cukup mengejutkan. WHO pada tahun 2018 merilis laporan yang menyatakan bahwa sekitar 24% dari seluruh penyakit global yang terjadi di dunia itu terjadi karena faktor lingkungan. Serta 23% dari kematian dini yang ada di dunia juga terjadi karena faktor lingkungan yang sebenarnya dapat dicegah. Meskipun laporan ini mencakup polusi udara dan air secara umum, sebagian besar waktu kita justru kita habiskan di dalam ruangan. Dan kualitas udara di dalam ruangan juga bisa jadi jauh lebih buruk daripada di luar, terutama jika kebersihan di dalam ruangan itu nggak terjaga, kayak kotor, berantakan kayak tadi. Itu kualitas udaranya akan bisa menjadi sangat buruk. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Health Perspectives pada tahun 2017 menyatakan bahwa debu yang menumpuk di rumah dapat mengandung banyak sekali alergen, seperti contohnya tungau debu, bulu hewan peliharaan, dan spora jamur. Paparan jangka panjang terhadap alergen ini dapat memicu gangguan kesehatan ataupun sakit penyakit yang sangat mengganggu, seperti asma, alergi pernafasan, dan bahkan eksim pada kulit. Lebih dari sekedar kesehatan fisik, kebersihan lingkungan juga memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental kita. Sebuah studi dari Princeton University Neuroscience Institute pada tahun 2011 melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan pemindaian otak dan menemukan suatu fakta yang cukup mengejutkan. Dan fakta itu adalah bahwa kekacauan visual dapat membatasi kemampuan otak kita untuk fokus dan memproses informasi secara efisien. Lingkungan yang berantakan dapat meningkatkan kadar kortisol. Kortisol adalah hormon stres yang ada dalam tubuh kita. Jadi mereka diproduksi untuk memberikan stres. Sebaliknya, lingkungan yang bersih dan teratur memberikan rasa kontrol, mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hati serta produktivitas kita dalam pekerjaan maupun pekerjaan kampus gitu, misalnya seperti kami ini mahasiswa. Mungkin Anda bertanya, mengapa sebagian dari kita itu memiliki kebiasaan bersih yang alami, sementara yang lain itu untuk sekedar merapikan tempat tidur setelah tidur atau pagi itu sangat sulit. Ternyata ada aspek psikologi yang menarik di balik kebersihan, masalah kebersihan ini. Motivasi itu memainkan peran yang sangat penting. Apakah kita termotivasi keinginan untuk hidup sehat, atau merasa nyaman karena lingkungan kita bersih, atau mungkin karena tekanan sosial orang tua kita menuntut kita untuk menjaga kebersihan di rumah? Setelah mendapatkan motivasi, latihlah disiplin diri. Disiplin diri adalah bagaikan otot yang perlu dilatih. Karena dalam penelitian Journal of Personality and Social Psychology pada tahun 1998 menunjukkan bahwa individu dengan tingkat disiplin diri yang tinggi cenderung memiliki kebiasaan yang lebih sehat dan produktif dalam berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu,
lingkungan tempat kita tumbuh dan berinteraksi juga sangat mungkin berpengaruh dalam motivasi maupun disiplin diri kita membentuk kebiasaan kebersihan. Namun, menjaga kebersihan itu tidak hanya tentang diri sendiri, terutama jika kita tinggal di lingkungan komunal seperti asrama, apartemen mungkin, atau mahasiswa sering ada di kosan, atau kita berbagi rumah dengan orang lain. Kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama yang kita harusnya jaga bersama. Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh University of Michigan yang berjudul Towards Sustainability Management, the University of Michigan Housing Division's Approach, yang dilakukan pada tahun 2019. Studi ini dilakukan pada lingkungan asrama mahasiswa University of Michigan yang menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan pembagian tugas yang jelas secara signifikan meningkatkan tingkat kebersihan dan kepuasan penghuni dari lingkungan komunal tersebut. Sebaliknya, kurangnya kesadaran kolektif dan tanggung jawab dapat dengan cepat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan tidak kondusif bagi semua yang tinggal di sana. Lalu, bagaimana kita bisa menumbuhkan kebiasaan bersih ini secara berkelanjutan, dan menjadi suatu kebiasaan yang dianggap normal sehari-hari? Ini bukan tentang transformasi drastis dalam semalam, tapi tentang langkah-langkah kecil yang sangat konsisten. Selalu hargai proses yang terjadi dalam memulai kebiasaan baru, karena mungkin dulu kita nggak pernah membersihkan tempat tidur, tapi ya kita akan coba mulai dari hal-hal kecil dulu yang realistis. Mungkin seperti yang tadi saya bilang, merapikan tempat tidur atau mencuci piring langsung setelah makan. Jadi mengembangkan habit-habit kecil yang bisa di-achieve. Buatlah rutinitas itu kecil-kecil hingga menjadi besar dengan menjadwalkan waktu khusus, misalnya untuk membersihkan kamar di hari Minggu. Latih diri Anda menjadi disiplin, dan rutinitas kecil tersebut akan menjadi besar. Dan jangan lupa juga untuk berikan self-reward ketika Anda berhasil mencapai tujuan-tujuan kecil itu. Dan yang terpenting, ciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan ini. Singkirkan barang-barang yang tidak perlu, atur penyimpanan yang efisien, dan buat proses membersihkan lingkungan kalian itu menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sehingga kita akan lebih enjoy dalam menerapkan kebiasaan bersih ini, karena memulai sesuatu yang baru itu nggak pernah mudah. Dan ini juga cukup menantang jika kita nggak pernah melakukan kebiasaan ini. Mungkin juga ini sulit buat orang Asia seperti kita yang sering sekali merasa sayang untuk membuang barang yang nampaknya akan bisa dipakai lagi di masa depan. Misalnya kantong plastik atau tas belanja. Hal ini dapat menjadi bumerang untuk kita sendiri. Karena misalnya tas belanja sekali belanja seminggu sekali, 4 kali. Kalau lupa bawa lagi akan beli lagi, dan lama-lama akan menjadi sampah, tumpah sampah, dan tanpa sadar itu akan menjadi berbahaya karena seharusnya itu dibuang dan tidak menjadi sampah. Bisa jadi tas-tas tersebut menumpuk dan jadi sarang nyamuk atau sarang-sarang serangga lainnya. Jadi sadarilah bahwa barang-barang tersebut bisa dibeli kapan saja ketika Anda membutuhkannya, atau Anda bisa menyewanya, daripada menjadi tumpukan sampah yang dapat memicu penyakit yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Lalu bagi Anda yang memiliki ruang hidup terbatas, misalnya masih hidup di kos, jadi kamar yang kecil, atau rumah kontrakan yang tidak terlalu besar, tantangannya mungkin terasa lebih besar karena space yang bisa kita gunakan itu tidak banyak. Namun, justru di ruang kecil, organisasi yang baik menjadi kunci. Manfaatkan ruang vertikal dalam ruangan, menggunakan rak yang tinggi atau rak yang menempel di tembok, sehingga memaksimalkan space yang ada. Terapkan prinsip minimalisme. Fokus pada barang-barang yang Anda benar butuhkan. Karena sebuah artikel di Journal of Environmental Psychology pada tahun 2019 menyoroti bagaimana lingkungan fisik yang terorganisir, bahkan di ruangan yang kecil sekalipun, dapat secara signifikan mengurangi stres dan meningkatkan rasa kontrol atas diri sendiri. Pada akhirnya, kebersihan lingkungan tempat tinggal kita adalah cerminan dari bagaimana kita menghargai diri sendiri, orang lain,
dan lingkungan di sekitar kita. Karena ini bukanlah punya milik kita, ini adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Ruang yang bersih bukan hanyalah tentang estetika, tapi tentang menciptakan fondasi yang sehat dan nyaman untuk hidup kita. Karena ini juga merupakan investasi dalam kesehatan fisik dan mental kita, seperti yang saya sudah say tadi. Dalam hubungan kita dengan orang lain, kita tinggal bersama di asrama, orang lain akan lebih appreciate kita saat kita menjaga kebersihan dari lingkungan kita. Our space, our responsibility. Ini bukanlah hanya slogan biasa, tetapi sebuah panggilan untuk kita semua bertindak. Mari ambil tanggung jawab atas ruang hidup kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Mari kita budayakan kebiasaan bersih, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan bertanggung jawab. Dengan tindakan yang kecil namun konsisten, kita tidak hanya menciptakan ruang yang bersih, tetapi kita juga menciptakan ruang yang menyehatkan kita secara mental dan pikiran. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk TED Talk kali ini. Sampai jumpa.